Sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari tentang bagaimana cara mendesain atau merancang tapis IIR. Teknik pertama yang nanti akan kita pakai adalah teknik yang disebut dengan bilinear transformation atau nanti akan kita singkat dengan istilah BLT. Di dalam teknik bilinear transformation ada 4 langkah yang nanti akan kita lakukan. Langkah yang pertama tentu saja adalah kita merencanakan atau menentukan spesifikasi dari tapis digital kita. Misalnya adalah frekuensi cut off-nya itu berapa. Setelah itu, kemudian yang kedua, kita mengubah spesifikasi tapis digital ini menjadi spesifikasi tapis analog. Mengapa kita harus mengubah dari spesifikasi tapis digital menjadi spesifikasi tapis analog? Nanti penjelasnya ada di belakang. Setelah kita memiliki spesifikasi tapis analog, maka kemudian berikutnya kita adalah membuat fungsi alih tapis analog atau membuat desain tapis analognya. Ini adalah langkah ketiga. Setelah kita mendapatkan desain tapis analognya, tahap terakhir itu adalah mengubah fungsi alih tapis analog yang sudah kita peroleh pada langkah sebelumnya menjadi fungsi alih tapis digital yang berbentuk IIR dengan teknik yang kita sebut sebagai transformasi bilinear atau bilinear transformation. Setelah itu baru nanti akan kita cek apakah spesifikasi tapis digital kita sudah sesuai dengan yang kita tentukan atau tidak. Eh, Ringkasnya berarti ada 4 langkah. Satu, tapis digital spesifikasinya diubah menjadi tapis analog. Kemudian yang kedua, kita desain tapis analog kita. Yang ketiga, kemudian kita ubah tapis analog menjadi tapis digital dengan teknik transformasi bilinear. Dan terakhir adalah kita melakukan verifikasi atas tangkapan frekuensinya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita pahami dulu mengapa kita eh, menggunakan teknik bilinear transformation atau BLT. Kita awali dengan memahami kembali tentang tanggapan frekuensi dari sistem order 1. Seperti yang mungkin sudah Anda pelajari waktu kita kuliah sistem kendali diantaranya atau waktu kita kuliah sinyal dan sistem. Pada sebuah sistem order 1 yang dicontohkan di sini, HS sama dengan 1/S plus 1. Ini adalah sistem order 1 karena S-nya adalah pangkat 1. Maka kita bisa mendapatkan tanggapan frekuensi dari sistem order 1 tersebut dengan cara mengganti S ini dengan J omega. Cuma dalam hal ini kita ganti di sini dengan V, tetapi ini adalah maksudnya adalah omega. Kenapa kita menggunakan V di sini? Karena omega nanti di belakang akan kita pakai untuk menjadi notasi spesifikasi tapis yang lain. Saya ganti dengan V secara tertulis, tapi maksudnya ini adalah omega atau frekuensi dalam radian. Maka S ini kita ubah menjadi J omega. H J omega sama dengan 1/J omega plus 1. Lalu kemudian kita dapatkan magnitude dan yang kedua nanti bisa juga kita dapatkan fasenya, tapi sebentar kita fokus kepada magnitudenya saja. Magnitude dari H J omega ini adalah 1/akar dari 1 plus omega kuadrat. Kalau ini kita plotkan, maka kita akan mendapatkan plot atau grafik respon frekuensinya adalah berbentuk seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa bentuk magnitude ini adalah merupakan bentuk tapis low pass filter atau LPF. Kita lihat frekuensi rendah di bawah omega sama dengan 1 kita lewatkan, sementara frekuensi tinggi nanti kita tapis atau kita hilangkan. Jadi ini adalah merupakan LPF. Kita bisa mendapatkan nilainya, kita cek satu persatu. Misal saat omega sama dengan 0, ternyata nanti magnitudenya itu adalah sama dengan 1. Ketika omega sama dengan 1, maka magnitudenya adalah 1/akar 2 dan seterusnya. Sampai ketika magnitudenya, maksud saya sampai kemudian frekuensinya adalah tak terhingga, maka magnitudenya mendekati 0. Nah, kita bisa melihat bahwa pada sistem order 1, tanggapan frekuensinya itu adalah berbentuk LPF, low pass filter. Dan kita tahu karena bentuk dari sistem order 1 itu ada pembilang, kita tulis PS, lalu ada penyebut AS, maka sistem order 1 ini adalah merupakan suatu tapis IR karena mengandung
pembilang dan mengandung penyebut. Nah, kemudian sekarang kita lihat bahwa pada tanggapan frekuensi yang kita peroleh pada slide sebelumnya, kita bisa melihat bahwa frekuensi di mana dia mulai turun itu adalah pada saat omega sama dengan 1. Nah, misalnya kita menginginkan adalah bahwa tapis itu mulai bekerja atau cut off-nya itu bekerja bukan pada satu, tapi pada suatu frekuensi yang kita sebut sebagai omega C. Lalu bagaimana kita akan mendapatkannya? Maka kita bisa mengganti fungsi alih orde satu per S plus satu ini, kita ganti S-nya itu dengan S per omega C. Kita lihat, setelah kita ganti S-nya dengan S per omega C, kita akan memperoleh fungsi alih yang baru adalah omega C per S plus omega C. Kita lihat. Nah, bentuk respon frekuensinya sekarang adalah bentuknya sama, tetapi yang berubah itu adalah frekuensi turunnya atau frekuensi cut off-nya itu adalah omega C, dari sebelumnya adalah 1. Berarti dengan demikian, dari sistem orde 1 yang kita pakai, kita kita jadikan dasar ini, kita bisa dengan mudah ubah menjadi low pass filter dengan frekuensi cut off macam-macam. Cukup dengan mengubah S-nya itu dengan S per omega C. Omega C-nya apa? Frekuensi cut off yang kita inginkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai transformasi prototype. Artinya kita punya prototype HS sama dengan per S plus 1. Lalu kita ganti dengan S-nya dengan S per omega C, maka kita akan mendapatkan sembarang LPF dengan frekuensi cut off sama dengan omega C. Nah, ini kalau mau kita hitung, maka tanggapan atau respon frekuensinya, kita akan memperoleh bahwa bentuk tapisnya atau magnitud dari tapisnya atau gain dari magnitudnya dari tapisnya itu sama, hanya berbeda pada frekuensi cut off-nya. Nah, dengan demikian kita juga bisa mendapatkan tapis-tapis yang lain juga dari tapis prototype yang kita punya. Ini adalah tapis prototype yang tadi sudah kita jelaskan. Ternyata kita bisa memperoleh sembarang tapis LPF dengan frekuensi cut off omega C, cukup mengubah prototype ini seper S plus 1, kita ubah atau kita ganti S-nya dengan S plus per omega C, kita akan menghasilkan low pass filter dengan frekuensi cut off omega C. Seandainya prototype tapis ini seper S plus 1 ini, S-nya saya ganti dengan omega C per S, ternyata dia akan membuat respon frekuensi yang bentuknya seperti ini. Dan ini adalah merupakan high pass filter. Berarti kita bisa mengubah dari prototype ini seper S plus 1 menjadi high pass filter. Cara penggantinya gimana? Ganti S ini dengan omega C per S, yang mana omega C itu adalah merupakan frekuensi cut off HPF atau high pass filter. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan band pass filter? Ternyata sama juga. Dari prototype yang memiliki fungsi alih seper S plus 1, seandainya S-nya kita ganti dengan S kuadrat plus omega 0 kuadrat per S W, maka kita akan mendapatkan tapis yang merupakan band pass filter yang akan berbentuk lebar atau bandwidth dari tapisnya itu adalah selebar W, lalu kemudian titik tengahnya itu adalah omega 0. Berarti kita akan bisa menspesifikasikan, misalnya kita kepengen membuat band pass filter yang frekuensi tengahnya itu adalah omega 0, maka kita masukkan omega 0 di sini. Lalu kemudian lebarnya itu adalah atau bandwidth-nya adalah W, kita tinggal masukkan, maka S-nya tinggal diganti dengan S kuadrat plus omega 0 kuadrat per S kali W, maka kita akan mendapatkan band pass filter yang bentuk respon frekuensinya itu akan memiliki bandwidth sebesar W serta akan memiliki titik tengah omega 0. Lalu frekuensi cut off-nya ditentukan dari mana? Ditentukan dari persamaan ini. Jadi frekuensi cut off low dan frekuensi cut off high bisa diperoleh dari persamaan ini. Terakhir, kita juga bisa mendapatkan BRF atau band reject filter atau band stop filter, tapis lewat tapis penghenti tengah dengan cara yang sama. Kita ganti prototype tapis kita seper S plus 1
dengan S sama dengan SW per S kuadrat plus omega 0 kuadrat. Maka kita akan mendapatkan tapis, band reject yang lebar reject tapisnya itu selebar W dengan titik tengah adalah omega 0. Nanti tapis cut off tapis bawahnya dan cut off tapis atasnya bisa kita peroleh dengan formula ini. Nah, dari sini kita bisa memperoleh satu hal bahwa dari satu prototipe tapis yang sama yaitu super S plus 1 kita bisa mendapatkan low pass filter, high pass filter, band pass filter serta band reject filter dengan karakteristik cut off yang beragam. Bisa kita simpulkan nanti selanjutnya bahwa kita bisa lihat di dalam tabel ini kalau kita punya prototipe tapis adalah super S plus 1 HPS-nya, maka kita akan bisa mendapatkan sebuah low pass filter dengan mengganti S-nya ini dengan S per omega C. Untuk mendapatkan high pass filter, S-nya ini kita ganti dengan omega C per S. Untuk mendapatkan band pass filter, kita ganti dengan ini. Untuk mendapatkan band stop atau band reject filter, kita ganti S-nya dengan ini.